जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्त दस रघुनाथ सत गोस्वामी प्रभु की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायपुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगामय की जय। जमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओ गौरीश्वर समृद्धि हरे कृष्ण। ओ गौरीश्वर समृद्धि हरे कृष्ण। ओ गौरीश्वर समृद्धि हरे कृष्ण। ओ गौरीश्वर शिष्य गुरु श्री गौरांग जय। शिष्य गुरु श्री गौरांग जय। शिष्य गुरु श्री गौरांग जय। शिष्य गुरु श्री गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंठ राधा कंठ नमोस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Vedaramane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Chamadicha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yat Kripatamaham Vande Shigurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, text 1. Kartama. Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadritaha. Please repeat. Sisuka Vacha Nishamya Vacha Vadato Muni Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Muni Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Muni Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita.
Sisuka Uvacha Samarato Mune Punya Vasudeva Kata Dita Sisuka Uvacha Mune Punya Kata Melihat berkata Vasudeva Kata Dita. Why we reading first sloka and then understood the second? The second sloka. Vidura Vacha Vidura Vacha Savai Swayambhuva Samrat Priya Putra Swayambhuva Priya Putra Swayambhuva Pratilabhya Priyam Patnim Pratilavya Priyam Patni Chakara Tatu Muni Kim Chakara Tato Muni. Vidura Vacha Vidura Vacha Vidura berkata Sa Ya Iya Why Baik dengan mudah dengan mudah Swayambhuva Swayambhuva Manu Manu Samrat Sambra Raja dari semua raja Raja dari segala raja Priya Priya kesayangan kesayangan putra Putra Swayambhuva Swayambhuva dari Brahma Pratilabhya setelah memperoleh Priyam amat dicintai Patnim istri Kim apa Cakara dilakukan Tata setelah itu Muni wahai Resi Agung Vidura berkata wahai Resi Agung setelah mendapatkan istri tercintanya apakah yang dilakukan oleh Swayambhuva putra tercinta Brahma? Correct. Okay. Next. Charitam tasya rajashe Adi rajasya sattama Bruhime shraddhanaya Vikshvaksena shrayo hyasau Bahwa yang terbaik di antara orang saleh Raja awal dari semua Raja Manu adalah seorang penyembah mulia personalitas Tuhan Yang Maha Esa Hari sehingga watak dan kegiatannya yang luhur pantas untuk didengar. Mohon menguraikan tentang semua itu. Hamba sangat ingin mendengarnya. Penjelasan Srimad Bhagavatam penuh dengan topik-topik rohani tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa beserta para penyembah murninya. Di dunia mutlak tidak ada perbedaan sifat antara Tuhan dan penyembah murninya. Oleh sebab itu, mendengarkan topik-topik tentang Tuhan dan mendengarkan tentang watak dan kegiatan penyembah murni memberikan hasil yang sama, yakni berkembangnya bhakti. English no need? English no need. Enough. Okay. Hare Krishna. Here it is said that there is no difference between Supreme Lord and His devotees.
Ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Tuhan dan para penyembah-Nya. And if we speak about devotees, the effect of this katha is the same as we speak about the Supreme Lord. Jadi jika Anda sebagai penyembah, maka itu jelaskan efek dari yang dijelaskan dari Krishna kata itu ya tetaplah sama. So what is the reason why we cannot sometimes appreciate katha about devotees? Ya, jadi maksudnya berbicara tentang penyembah beliau juga tidak berbeda dengan Krishna, dan kenapa ya kita kadang-kadang harus ya memuliakan dari penyembah dari Tuhan. Because we conditioned souls. This problem is there. Like you see, frog is all night barking, and the snake is waiting. Ya, itu dijelaskan ya bagaimana ya seperti yang Anda mendengar ya seperti kodok yang Anda dengar sekarang ini sedang bersuara seperti itu, dan pada saat bersuara tentu saja akan mengundang ular dan ular akan memakan. As Gurudev gave example, when snake is devouring the frog, even frog is inside the mouth of the snake, but if this frog is seeing some insect, immediately tongue, stretching the tongue, yes. Ya, bahkan itu jelaskan kodok itu ya tidak, bahkan ketika dia berada di dalam ya mulut dari bahkan ular tersebut, ya ketika ada ya serangga yang makanannya dari kodok itu, dia langsung menjulurkan lidahnya meskipun dia dalam bahaya, itu maksudnya. Yes. Even frog now is dying, but see insects immediately eat. Ya, dan tentu saja bahkan dia dalam keadaan yang sudah mau mati sekalipun, kalau melihat ada ya serangga seperti itu makanannya, langsung dia menjulurkan lidahnya. So conditioned soul like that, they going to die but cannot give up so-called enjoyment. Dan itu dijelaskan, bahkan ya roh yang terikat itu sama dibaratkan seperti itu, bahkan mereka bersiap untuk mati sekalipun untuk bisa mendapatkan kepuasan indriani. And it's only fortunate souls can understand in this situation we are. Dan tentu saja hanya roh yang dia dijelaskan yang beruntung yang bisa mengerti di mana ya bagaimana kondisi kita. They can understand that I need help. Ya, kita dapat mengetahui bahwa kita masih membutuhkan pertolongan. If someone is dying, immediately understand that I need help. Ya, dan ketika kita ya dalam ya hampir menuju kematian ataupun sekarat seperti itu, ya seharusnya seketika kita harus meminta pertolongan. The fortunate soul will try to get some help, and that help can be given by sadhu. Dan hanya orang-orang yang beruntung saja yang akan berusaha memohon pertolongan, dan ya sehingga roh yang beruntung itu mendapatkan pertolongan dari para sadhu. So why people more appreciate katha about Krishna but less about sadhu? Because they don't think that sadhu can help them. Ya, banyak orang yang mengapresiasi kata tentang Krishna, ya, tetapi sedikit sekali yang bisa mengapresiasi kata tentang bagaimana para penyembah beliau. Ya, Abhay Charan, when you will start to give classes, how you will give classes? What you will speak? tentu saja Prabu Abhay, apa ketika Anda akan memulai memberikan kelas, apa yang Anda akan bicarakan? I pay my obeisance to spiritual master. And then speak my own. What is my own? Then I will speak from my own. Apakah telah menyampaikan hormat kepada guru kerohanian, setelah itu Anda berbicara, tapi apa yang ada di isi kepala bukan yang guru sampaikan, seperti itu? Many doing like that. Ya, banyak yang bertingkah laku seperti itu. First they pay obeisances to guru, then they speak what they want.
Dan kemudian itu dijelaskan ya banyak yang bersujud kepada guru dan mereka mulai berbicara atas kehendak mereka sendiri ataupun pikiran To mereka. give pleasure to audience. Ya, untuk bisa memberikan kepuasan kepada yang mendengarkan. Because you can nicely speak some stories. People Yeah. will laughing. So why you not speak this story? Everyone will appreciate you. Ya, dan tentu saja jika Anda menyampaikan sebuah cerita-cerita seperti itu, orang akan mengapresiasi Anda. Ya, kenapa Anda harus menyampaikan hal-hal cerita-cerita tadi sehingga orang mengapresiasi Anda. So what you will speak? What you will speak? Tetapi apa yang seharusnya kita bicarakan, apa yang kita sampaikan? Say. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru pelanggan dan juga acara sebelumnya spesial Prabhupada. Speak about what been heard from Guru and Srila Prabhupada. Very nice. Very. Yes, we should speak what we heard. But the question is, are you keeping it inside what you heard in your memory? I have bad memory. I using my laptop. Where is your notebook? Jadi itu pertanyaannya, apakah Anda sudah menaruhnya dalam hati Anda? Kalau saya sendiri mengakui saya kurang punya memori yang kurang, karena itu saya menggunakan laptop. You have Di samping itu Anda notebook? juga bagaimana You writing mengingatnya? down? Apakah tidak menulisnya seperti itu untuk mengingatnya? writing down, or you want to depend on Saraswati? When you will speak, then Saraswati show mercy, you will speak. Ya, apakah Anda hanya bergantung kepada apa yang Anda karunia dari Dewi Saraswati? Hanya jika Ibu Saraswati yang memberkati, saya akan berbicara apa yang menjadi keinginan Ibu Saraswati. I not depend on Saraswati. I depend on text what my guru said. Ya, jadi saya tidak tergantung dengan Ibu Saraswati seperti itu. Saya hanya bergantung dari kelas-kelas yang pernah disampaikan guru saya. Saya yang menyampaikan ulang seperti itu. Understand? Bisa dimengerti? And Srila Guru Govinda Swami, how he started preaching. He was Prabhupada said him translate books. He was translating books, whatever like we say, evidence is there, reference, and he was finding and writing down. He was giving many notes. Karena itu dijelaskan ya, seperti halnya Srila Guru Swami seperti itu. Beliau ditugaskan menerjemahkan ya buku-buku Srila Prabhupada, Srila Prabhupada seperti itu. Dan semua yang tersirat di dalam Srila Prabhupada yang merupakan ya bukti-bukti ya dalam sastra seperti itu, beliau terus mencatatnya, bahkan beliau mempunyai begitu banyak buku catatan. We have responsibility. Whatever we listen from sadhu, we should repeat. Karena itu ini adalah suatu tanggung jawab kita, apa yang kita dengar dari sadhu, itulah yang kita harus ulang. Then it will work. Dan itu pasti akan bekerja. And why? Why it's so important? Why? Kenapa itu begitu pentingnya? Because sadhu knows how one can get eternal happiness. Therefore, he is speaking like that. Karena sadhu mengetahui ya apa yang menjadi kebahagiaan yang bersifat abadi, karena itu beliau berbicara tentang hal ini. Sadhu is seeing the people suffering due to illusion and ignorance. Dan karena itu sadhu mengetahui kita menderita, masyarakat pada umumnya menderita karena yang dikatakan ilusi dan juga kebodohan. And sadhu is giving them knowledge which is called divya gyan, sambandha gyan. It's not like ordinary knowledge, special knowledge about Krishna. Jadi karena itu sadhu memberikan ya yang dikenal dengan divya gyan, ya bukan pengetahuan biasa, tetapi pengetahuan yang dikenal dengan pengetahuan spiritual yang memberikan koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu sambandha gyana. Not like stories just to for entertainment. So Ya, tidak hanya cerita saja yang hanya untuk
bisa membuat orang menjadikannya senang seperti itu. Sadhu will tell us, why you are people in desert condition, you are very hurried to find water, you wasting your time, there is no water here, you cannot find. Dan itu jelaskan bagaimana Sadhu menjelaskan bagaimana kenapa Anda mencari air di sini, sedangkan di sini tidak ada air. If you can come to Bhakti path, then you can get immense pleasure, eternal pleasure, nitya. Ya, dan itu jelaskan ya, ketika Anda mendapatkan yang dijelaskan ya kebahagiaan yang abadi seperti itu, ia akan merasakan kebahagiaan itu bersifat kekal nitya. Therefore Sadhu is saying to us, please take shelter the lotus feet of Bhagavan Krishna. Karena itu para sadhu menganjurkan kita agar ya mengambil perlindungan kaki padma dari Krishna. It's Ashoka Abhoya Amrita Adhara. There is no fear, no illusion, no limitation. Ya, karena itu tidak ada rasa takut, tidak rasa asoka, abaya, amrita. Ya itu jelaskan bagaimana ya tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa ilusi, ya, dan kemudian dengan cara itu maka dia akan terbebas, dia akan menjadi bahagia secara abadi. So Abhay Prabhu, your name is Abhay. Have no fear. Are you having fear? Ya. Prabhu Abhay namanya Abhay, artinya tidak ada rasa takut. Apakah Anda masih mempunyai rasa takut? And then you should develop fearlessness. Karena itu, jika masih punya rasa takut, Anda harus mengembangkan suasana di mana Anda terbebas dari rasa takut itu. By listening sadhu, develop fearlessness. Karena itu mendengar dari sadhu itu akan mengembangkan yang namanya rasa bebas dari rasa takut. How? Bagaimana terjadi hal tersebut? Because karena kalau kita mendengar dari sadhu, kita bisa mengenali Krishna melindungi kita. Krishna selalu melindungi kita. Because when we hear from sadhu, we can understand that Krishna will protect us. Okay, we understand, but we should take shelter. Take shelter of Krishna, Bhagavan Krishna. Then you will have no fear, no limitation, no this. This is message given to by sadhu. Dan karena itu dijelaskan, ya selain ya kita mendengar dari sadhu, kita juga harus mengambil perlindungan dari Krishna. Karena itu tidak akan ada lagi yang namanya ya penyesalan, ilusi maupun dalam sifat kebodohan. Dan kita menjadi bebas dari rasa takut. Try to understand from which source these three things are coming. Shoka, moha, bhaya. Dari mana tiga hal ini datang? Shoka, moha, bhaya. Fear, rasa takut. Shoka means sorrow, yes. Ya. Moha, illusion. Moha, illusion. And bhaya, fear. Ya, ilusi. Dan bhaya tentu saja rasa takut. Rasa takut. So, from where it is coming? Dari mana itu datang? Can you say about it? Kebodohan. What do you say? Ignorant. Okay. Yes, we can say ignorance, but it's very big answer. Ya, dan bisa saja ya, salah satunya mungkin ya dari tadi. More practical. We need more practical. Kebodohan. Ya, from which source it is coming? Ya, dari mana hal ini datang? Yang lebih kita ambil dari jawaban yang lebih praktis seperti itu. Under the influence of time, kala, we are getting this. Kita mendapatkan ketiga hal ini karena dipengaruhi oleh yang disebut dengan kala sama waktu. Understood? Because in our past life, in our past time, we lost something. Therefore, we have sorrow. Dan itu dijelaskan. Shoka. Ya,
Karena di dalam kehidupan yang lalu kita telah kehilangan sesuatu yang mana kita akan menjadikan ya hal kita akan menjadi menderita ya, yang dikenal dengan soka atau penderitaan. Now we thinking I am enjoying. Ya, karena sekarang kita berpikir oh sekarang saya bisa menikmati. I am very young. Saya masih muda. My whole life, I have whole life. Saya masih mempunyai banyak waktu. I nice singer, nice kirtania. Kalau saya adalah penyanyi yang hebat seperti itu, saya kirtania. Nice mridanga player. Saya adalah pemain merdanga yang sangat ahli. All Mataji's will happy. Dan dimana membuat para mataji akan bahagia ketika Anda melakukan. That is called illusion. Dan itulah yang dikenal ilusi. Moha. Moha. Because I am thinking I will not die. Ya karena saya berpikir bahwa saya tidak akan meninggal. And Bhaya, fear, coming when I am thinking, oh, when one day I will lose everything. That Bhaya is coming. Ya kemudian itu ada namanya bahaya, di mana suatu saat segala sesuatunya saya akan kehilangan segalanya. Dan rasa takut itu muncul karena hal itu. And in spiritual world, time is there. Yes, time is there in spiritual world. Dan karena itu juga di dunia spiritual, ya Time. Yes. Time is there. Which type of time? Ya, waktu yang ada di dunia spiritual jenis yang bagaimana? No. Yang waktu pada saat sekarang. Present. Present. That Nitya Vartamana Kala is called. That means eternal time. Ya namanya Never Nitya stop. Vartamana Kala, yaitu adalah waktu yang bersifat abadi. And Srila Guru Govinda Swami was explaining this in my book. Subhag Maharaj was. Maharaj, I am saying right? Yes. Ya. Dan pada saat itu ya Guru Govinda Swami sedang menceritakan itu ya di Mayapur, dan di sana di sebelahnya adalah Subhag Maharaj pada saat itu. Dan beliau berkata, oh Maharaj, apa benar yang saya sampaikan tadi? Oh ya, Maharaj. So what we need? We need to take shelter at the lotus feet of Krishna. Karena itu kita membutuhkan yang namanya ya memberikan perlindungan, mengambil perlindungan dari kaki Padma Krishna. Sakala Sampada Maya Krishna Charana. All types of wealth, all types of opulence at the lotus feet of Krishna. All types of wealth, opulence at the lotus feet of six Karena opulence. itu jelaskan keenam ya kemewahan yang dipunyai oleh Krishna itu ada di dalam kaki Padma dari si Krishna. We will become Krishna Bhakti, we always relish happiness. Karena itu ketika kita menjadi Krishna Bhakta, kita akan selalu ya merasakan kebahagiaan. And Sadhu is giving message to suffering soul. Dengan itu sadhu hanya memberikan kepada pesan-pesan itu hanya kepada roh-roh yang menderita. Then question comes, boy. So Kemudian pertanyaan akan muncul, how much help we are getting from Sadhu Sangha, Ya. from association with Sadhu? berapa ya, kemewahan yang kita dapatkan ketika kita melakukan sadhu sangha itu. Yeah. Because we have, before we were having some bhakti towards our parents, our teachers, not real bhakti towards lotus feet of Krishna. Ya, sebelumnya kita telah mempunyai rasa bakti kepada orang tua kita, kepada guru kita, ya. Tetapi kita tidak mempunyai ya bakti yang kepada Krishna. Only after meeting sadhu, that bhakti rises in our heart towards Krishna. Hanya ya ketika kita bertemu dengan sadhu, maka ya bakti kita akan segera ya melonjak seperti itu ke arah Krishna. Bhai Prabhu, you want to do some good for the people. Ya mungkin Abhay Prabhu, apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang baik You have ya to untuk design masyarakat pada umum? philanthropic activities. Ya itu dengan kata lain Anda melakukan kegiatan saleh. Yes. So now I read you shloka 353.
Janasya Krishna Vimukhasya Daivat Adharmashila Sisudukitasya Anugrahayena Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. O my Lord, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls, averse to the sense of subordination to the Lord. Last word. Averse to the sense of subordination to the Lord. Subordination. Subordination. They don't want to be subordinate. Karena itu, oh Tuhan, yang merupakan yang bagaimana yang menolong roh-roh yang saleh seperti itu, dan kemudian di dalam dijelaskan bahwa untuk mencapai kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang menunjukkan rasa kasih sayang kepada roh-roh yang jatuh, yang menentang dari menjadi pelayan dari Tuhan. So what is the real philanthropic activities? Jadi sekarang apa yang dimaksud dengan kegiatan saleh itu? Can you say? Which is a must. Abhay Prabhu. Can you say? You understand? Bisa mengerti poinnya? What is the real philanthropic activities? Apa yang dimaksud dengan kegiatan yang saleh? When people suffering due to bondage of samsara, and by association with sadhu, this samsara bondage will go. That is real philanthropic activities. Jadi kegiatan saleh yang sebenarnya kita harus mengerti ketika dia mendapatkan pergaulan dari sadhu, maka segala yang menjadi penderitaannya seperti itu kemudian segera hilang, dan itulah sebenarnya kegiatan saleh. Not only he will become free from samsara, also he will develop love for the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Dan tidak hanya dia dibebaskan dari samsara, tetapi pada saat yang sama dia mendapatkan cinta kasih rohani kepada Krishna. Understand? And also, this is the goal of life. This association with sadhu is the goal of life. Dan itu juga bisa disebutkan juga pergaulan kepada sadhu itu adalah salah satu dijelaskan tujuan dari kehidupan kita. So sadhu sangha, what does it mean? Sadhu sangha means we should go to sadhu and listen from him about different lilas of Krishna and Krishna bhaktas. Dan ya sadhu sangha itu artinya kita harus datang kepada sadhu tersebut dan berusaha mendengar tentang lila dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan juga para penyembahnya. Janardana Prabhu, are you suffering from tritapa? Ya, apa Janardana Prabhu menderita oleh 3 tapa ini atau penderitaan ini? You know tritapa? Apa aja? Paham? Apa 3? Tritapa means Yang penderitaan yang disebabkan oleh apa? adhyatmika, adhibautika, adhidaivika, you know. Pernah dengar Adhidaivika, Adhibautika? What is it? Adhyatmika. Adhyatmika, what is it? Apa Adhyatmika? Penderitaan oleh apa? Suffering from body and mind. Ya, penderitaan yang disebabkan oleh badan dan You're pikiran. suffering from mind. Are you suffering from mind? Apakah Anda menderita dalam pikiran Anda? Pikiran Anda adalah apakah Anda menderita karena itu punya pikirannya? Sometimes. Ya, From kadang-kadang. adhibautika, suffering from other living entities. Ya, di bautika itu merupakan penderitaan yang disebabkan oleh makhluk lainnya. Other living entities give you suffering? Ya, Other jivas? dijelaskan ada makhluk lain yang membuat Anda menderita. Yes, sometimes. No. Pernah nggak makhluk lainnya membuat menderita? Pernah digigit nyamuk nggak? Oh ya udah. Yes. Ya gitu lah. Adhidaivika rain is starting. You're suffering from this, no? Ya, dan kemudian Adhidaivika disebutkan karena pengaruh dari alam, ya seperti hujan yang berlebihan, itu Anda menderita karena
not so much. In Bali, not so much Adhidevika. Only Yeah. when tsunami is coming, then Adhidevika. Dan di Bali tidak begitu banyak ya, mungkin saja pas ada tsunami itu yang mungkin sangat keras bisa terjadi di Bali. So you want to be free from Tritapa? Apakah Anda ingin bebas dari 3 tapa ini atau penderitaan? 3 type of heat. Huh? Yes. Because if you're not free, how you can chant Hare Krishna? Yes. Ya. Dan tentu saja jika Anda tidak bebas dari ini, bagaimana Anda mengucapkan mantra Hare Krishna? Understand? You're chanting Hare Krishna, your mind fixed on japa. Ya, contohnya jika Anda mengucapkan mantra, apakah pikiran Anda berpikir tentang nama suci itu sendiri atau japanya? Sometimes. Kadang-kadang. But mind like that, yes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yes. That's mantra, Hare Krishna, Krishna. Ya, sama seperti pikiran itu selalu akan ya, berkelap-kelip ketika kita berjapa. Kita akan menolehkan ya mata kita ke kanan ke kiri sambil berjapa melihat sesuatu. It is suffering from mind. Dan itu juga dikatakan sebagai penderitaan yang disebabkan oleh pikiran. Every morning you should beat your mind, you know. Karena itu setiap pagi Anda harus berusaha memukul ya pikiran Anda. Who knows how to beat mind, you know? Dan Anda tahu bagaimana cara memukul pikiran itu? By shoes. Every morning. Ya, setiap pagi Anda ambil sepatunya, kemudian pukulkan kepala Anda. 100 times. Ya, dan itu harus dilakukan 100 kali. And before sleeping, by broomstick. Dan belum tidur, Anda harus mengambil sapu. Ya, sapunya makin mukul. Ya. Are you doing this? Apakah Anda melakukan hal ini? No. How to beat mind? Nah, karena itu bagaimana Anda bisa mengalahkan pikiran? What does it mean to beat mind? You know, Kamala, you know how to beat mind? Skanda 6. There is 6 canto is there. By always fix with Guru and also neglect the mind. Two things. How we beating mind? We beating mind by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And when you listening Katha also beating your mind. Ya, dan caranya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna dan juga dengan mendengarkan Krishna kata itu juga kita bisa memukul pikiran tersebut. So, you understood Jananda, bro? Bisa dimengerti Prabhu Jananda. So, you should chant Hare Krishna, you listen Katha. Ya, karena itu pada saat yang sama Anda mengucapkan nama suci, ya, kemudian mendengarkan Krishna kata juga. Try to understand. Dan berusaha mengerti hal ini. Okay. Slowly, your mind will become your friend. Now your mind is your enemy. Ya, secara berangsur-angsur maka pikiran kita akan menjadi kawan kita, bukan lagi menjadi musuh kita. You should train your mind. Karena itu kita harus melatih pikiran kita. Yeah. And only by listening Katha from the lotus feet of sadhu, we can actually become free from Tritapa. Ya, karena itu dijelaskan ya hanya dengan Krishna kata itu dijelaskan kita bisa terbebas dari hal 3 tapa ini. One listening Katha, one can get so much enough peace and bliss. Ya, hanya dengan mendengarkan kata tentang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka ia akan bisa mendapatkan 2 hal, yaitu damai dan juga bahagia. Enough in his life. Dan ini adalah cukup bagi kehidupan seseorang. Like wherever you're going, you will go to Sulawesi. Yes. Ya, contohnya kemanapun Anda pergi, ketika Anda mungkin pulang ke Sulawesi. And you will not listen Katha. Yes, because you're too much busy. Ya, ketika itu Anda tidak akan mendengarkan kata karena Anda terlalu sibuk. And again Tritapa will come. Dan kemudian maka lagi akan kena
tiga tapa tersebut. Every day you should listen Katha. Karena itu kita dianjurkan setiap hari mendengarkan kata ini. Even no one is there, open Bhagavatam, read. Ya meskipun tidak ada seorang pun ya di sana seperti itu, ya Anda harus tetap membuka ya buku Anda dan membaca dari buku. This way you beating your mind. Dengan cara itu, inilah cara untuk memukul pikiran Anda. This is my experience. I was a teacher. Dan pengalaman yang saya punya ya ketika saya menjadi seorang guru ataupun pengajar. I was teaching Russian language. Saya mengajarkan bahasa Rusia. And sometimes I was coming in some houses of disciples. Ya dan tentu saja kadang-kadang saya harus ya ke rumah dari anak-anak yang mau belajar dari bahasa. And these students sometimes too much naughty. They were not listening anything. Dan kadang-kadang ya mereka tidak mau karena nakal seperti itu, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Sometimes I was coming a very bad house. Like I coming and in the entrance all drunken people were lying. Dan kadang-kadang saya harus melewati di mana rumah yang begitu banyak orang-orang yang jahat seperti itu ataupun orang pemabuk ya, yang sedang mabuk di depan beranda rumahnya seperti itu. When I was coming home, I was too much tired. Dan sehingga ketika beliau sudah melakukan aktivitasnya, ketika balik beliau menjadi begitu yang namanya lelah. I was opening Bhagavatam. Dan I was saya reading. tetap sampai di rumah saya berusaha untuk membaca Bhagavatam. First of all, it was very difficult to read. I was sleeping. Like Dan that. tentu saja awalnya saya akan menjadi begitu sulit sekali ya karena sudah capek seperti itu. Tapi saya memaksanya awalnya ya menguap sering seperti itu. Then I started to make notes. I was reading just to not sleep. I was writing down what I'm reading. Dan kemudian yang terjadi adalah What I understood. ketika saya membaca seperti itu, yang terjadi adalah saya menulis ulang apa yang saya dapat mengerti dari apa yang saya baca seperti itu untuk menghilangkan rasa kantuk saya. Then I discovered one secret. I tell you one secret now. Dan saya mendapatkan satu rahasia dan rahasia itu akan saya sampaikan kepada Anda. Okay, you ready? Jadi One secret. When I was reading 30 minutes, sometimes 40 minutes, sometimes 1 hour. Ya, kadang saya membaca waktu ini 30 menit, 45 menit atau bahkan sejam. But one effect was coming. Dan satu efek itu muncul. All my ignorance will go, and I will feel so much happiness inside. Ya, di mana semua kebodohan saya mulai menghilang dan saya mulai merasakan kebahagiaan dari dalam hati saya. 40 minutes or 1 hour I was just struggling. I was struggling with sleep. I was writing down, trying to understand. But after this time, so much happiness. Dan tentu saja pada awalnya ketika berusaha melakukan itu, saya ya pada saat itu penuh perjuangan bagaimana ketika pada saat itu membaca seperti itu akan mengantuk dan berusaha menulisnya seperti itu. Dan ya tentu saja perjuangan itu menjadi begitu berat, tetapi pada waktunya tiba-tiba saya mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar dari hati. Because Bhagavatam is such medicine. If you take it inside, immediately become illuminated. Dan tentu saja ya Bhagavatam ini begitu luar biasa ya. Begitu kita seperti minum obat seperti itu, ketika obat itu diminum maka kita mulai disembuhkan. Understood? Janardana Prabhu. Yes. And other thing also I want to say, because we don't know what we have. What do you have, Abhay Prabhu? Karena sebenarnya ada hal yang penting juga, karena kita tidak mengetahui apa yang kita miliki. Nah itu Prabhu Abhay, apa yang Anda miliki? What do you have? Krishna. Oh, you have Krishna. Oh, give me. Ya,
Kalau Anda punya Oh. Krishna, Anda bisa berikan pada saya. You already have Krishna. No need to have guru. Ya, Anda sudah mendapatkan He is guru. sehingga tidak memerlukan guru. He is guru for us. We Nah can itu dia menjadi go to guru see. bagi kita semuanya. I don't have Krishna. Kalau saya sendiri saya tidak punya Krishna. Swarup Prabhu, do you have Krishna? Prabhu He's Wiswara, saying, no, give to us. ya, Anda mempunyai Krishna, kalau punya mohon berikan kami. Okay, you speak very high C. Speak a real C. What do you have? Ya, kita harus berbicara apa yang sebenarnya kita miliki. You have body. Yeah. Yes, Krishna gave you body. Maybe we don't have Krishna. Krishna doesn't belong to us. But you have body. Karena itu jelaskan, ya mungkin saja kita belum mempunyai Krishna, tetapi yang jelas yang telah diberikan oleh Krishna, kita telah memiliki badannya. Actually, we don't understand mostly what is the value of body. Ya karena itu kita sebenarnya kebanyakan dari kita sama sekali tidak mengerti bagaimana nilai dari badan ini ataupun ya berharganya badan ini. Because body give opportunity to enjoy so much. Karena ketika Anda diberikan badan seperti itu, Anda diberikan kesempatan untuk bisa menikmati. Like this frog all night was singing. Ya seperti halnya ya kodok ini ya semalaman ya menyanyi seperti itu. Why is he singing all night? Kenapa menyanyi ya sepanjang malam? Balinese frog singing different way. Ya dan ya More kata beautiful. dari Bali itu ya bernyanyi dengan cara yang berbeda ya, tampak lebih Singing ya, more beautiful bagus than another ya place. dari dibandingkan kata yang lainnya di luar Bali. But why is he singing? Kenapa ya To, dia menyanyi? to attract opposite sex, they singing. Ya karena itu jelaskan mereka menyanyi untuk mendapatkan ya lawan jenis. Yes, I'm singing kirtan. To attract Krishna or to attract opposite sex? Ya karena itu kita harus ya bawa kita ke dalam. Saya menyanyi untuk Krishna ataupun ya untuk menarik dari lawan jenis. Or I'm just talking, discussing many topics, politics, Dan or other karena- devotees, what they're doing. Dan tentu saja itu jelaskan bagaimana mungkin kita ya sibuk dalam berbicara selain dari Krishna, yaitu politik ataupun penyembah-penyembah yang lainnya. So we don't understand the value of body. Dan dengan cara demikian kita tidak dapat mengerti bagaimana ya nilai Bali ataupun dengan berharganya Pulau Bali ini. It's not I'm speaking, I just speaking from Shastra. I give you evidence now. From Ya Shastra. saya tidak Mana? berbicara, dijelaskan hanya ke atas pikiran saya saja. Ya saya berbicara atas apa yang disampaikan sastra dan ini yang diberikan buktinya. 11:229. Durlabho manusho deho dehinam kshanabanguraha tatrapi durlabham manye vaikuntha priyadarshanam. For the conditioned souls, the human body is most difficult to achieve. Ya dan itu jelaskan bagaimana di antara semua makhluk hidup badan manusia ini sangatlah sulit untuk didapatkan. And it can be lost at any moment. Dan itu bisa hilang, kesempatan untuk mendapatkan badan manusia itu setiap saat bisa hilang. You understand, Janardana Prabhu? Di sana mengerti Prabhu Janardana. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. Bahkan bagi mereka yang telah mendapatkan ya badan yang sangat jarang ini sebagai manusia ini, ya adalah lebih jarang lagi mereka yang mendapatkan pergaulan dari para penyembah Tuhan. Understand, Janardana Prabhu? Bisa dimengerti Prabhu Janardana. Our body should belong to Guru and Krishna. Karena itu badan kita harus ya menjadi milik dari Guru dan Krishna. And according to their instructions, we should engage our body in seva. Karena itu sesuai dengan instruksi yang beliau sampaikan, kita harus selalu menyibukkan diri kita
dalam apa yang telah disampaikan oleh beliau atau dengan kata lain sewa kepada beliau. Abhaycharan Prabhu is singing nice kirtan. Abhaycharan Prabhu sangat pandai dalam menyanyi. He is singing because of his body belongs to Guru and Krishna, not because he is singing. Dan itu jelaskan Prabhu Abhay hanya menyanyi bukan untuk kepuasan dirinya, tetapi hanya untuk Krishna. Therefore, Abhaycharan Prabhu is singing for whom? Ya, karena itu Prabhu Abhay menyanyi untuk siapa? You're singing for Krishna. Ya, beliau Yes. menyanyi hanya untuk Krishna saja. Then no pride will come, no problems, because your voice doesn't belong to you. Ya, sehingga tidak akan ada lagi masalah yang akan datang, tidak ada lagi kebanggaan yang muncul seperti itu. Dan ini karena dilakukan hanya untuk kepuasan kepada Krishna. You got this body from Krishna, you give this body back to Krishna. That's all. Ya, ketika Krishna memberikan badan kepada Anda hanya melakukan satu hal, yaitu memberikan badan Anda juga dalam pelayanan pada Krishna. One devotee asked Srila Guru Govinda Swami, Karena itu seorang penyembah menanyakan suatu ketika kepada Srila Guru Govinda Swami, Gurudev, how to get Krishna prema? ya Gurudev, bagaimana bisa mendapatkan cinta kasih kepada Krishna? He said, that is not your business. Ya, kemudian dia menjawab, ini bukanlah urusanmu. Your business how to continue sadhana nicely, and how you will get Krishna prema, it depends on Guru. Dan dia jelaskan yang paling utama di sini adalah Anda harusnya perlu melakukan yang namanya sadhana yang dengan terbaik, seperti itu. Dan bagaimana cinta kasih itu diberikan itu tergantung dari guru Anda. This is the duty of sadhu, to give Krishna prema to a bhakta who is sincerely doing seva to Krishna. Karena itu dijelaskan, sadhu itu hanya memberikan kepada para penyembah yang secara dikatakan dengan tulus hati, melakukan pelayanan pada Krishna. You know this new shloka, sadhu sangha sadhu sangha, sarva siddhi hoya, lava matra sadhu sangha, mantra sadhu sangha, sarva siddhi hoya. sarvasi. Yes, sadhu sangha, sarva shakti hoya. Yes, sarva shakti hoya. Sarva Sakti hoy. Sadhu sangha sarva sakti hoy. Lawa matra sadhu sangha Sarva siddhi hoya. You know this shloka? Yes. Anda tahu? Ya, mungkin Anda pernah dengar. Very important. Okay. Understand Janardhan Prabhu? Mengerti sloka itu? In sadhu sangha, all siddhi, all perfection, and all shakti. Karena itu dalam pergaulan dengan para sadhu atau dengan sadhu sangha ini, maka Anda akan mendapatkan keduanya, yaitu sarwa sakti dan sarwa siddhi, artinya kekuatan dan potensi. Abhaycharan Prabhu, you already took shelter of sadhu or not? Abhay, apakah Anda sudah menyerahkan diri kepada para sadhu? Yes, yes or not? Not. Yes. Not. So now you're in dangerous position. You should pray to Krishna. Kalau belum, berarti Anda dalam kondisi yang dikatakan sangat berbahaya. Karena itu Anda harus terus berdoa kepada Krishna. One should understand, no one has gotten Krishna prema without sadhu's mercy. No Karena one. itu dijelaskan, tak seorang pun bisa mendapatkan Krishna prema tanpa bantuan dari sadhu. That means no one could understand who is Krishna, what is bhakti without sadhu's mercy. Ya, karena itu kita harus mengerti tentang Krishna dan yang lainnya, yang dimana dikatakan tanpa karunia dari sadhu. Krishna Bhakti Janmamula, who is Sadhu Sangha? Actually, Krishna Bhakti appears only by Sadhu Sangha. Ya,
Dan Krishna Bhakti janma hanya dengan dari pergaulan ya sadhu sangha. Artinya bibit Bhakti itu hanya disebabkan karena pergaulan dari para sadhu. So why we need Krishna Bhakti? Karena itu ya kenapa kita memerlukan Krishna Bhakti ini? Kamala, Prabhu, you can say. Karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan bebas dari Because we want to get happiness, so free from the From suffering. sorrow. Ya. Oh, this is other goal. This is Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ya, ini masih dalam kategori dharma artha kama moksha. Krishna Bhakti, no need Krishna Bhakti. You can be happy by following rituals, karmic rituals. Ya, kalau untuk mendapatkan Krishna Bhakti masih Anda tidak perlu lagi Anda melakukan sesuatu selain yang melakukan ritual aja bisa Anda mendapatkan. Some happiness, some. Tapi Not at dikatakan all. bisa mendapatkan, tapi bukan semuanya, hanya beberapa kebahagiaan yang Anda dapatkan dengan melakukan ritual itu. Eternal happiness will come when Krishna is happy. Ya, jadi jelaskan kebahagiaan yang sejati itu hanya dimungkinkan bisa didapat ketika Krishna juga merasa bahagia atau puas. Therefore, we need Krishna Bhakti to make Krishna happy. Ya, karena itu kita memerlukan ya Krishna Bhakti untuk membuat Krishna bahagia. Understand? And why? Because we need Krishna Bhakti, because by Krishna Bhakti I can get Krishna Prema only. This only means. Dan apa juga alasan kita memerlukan Krishna Bhakti ini? Karena hanya dengan Krishna Bhakti juga kita akan mendapatkan Krishna Prema. So just try to remember three things. At least three things from this class you should remember. Ya, paling tidak dari kelas ini ada 3 hal yang Anda harus ingat. First of all, we should take shelter of sadhu. Karena itu pertama kita harus berlindung kepada sadhu. Sadhu will teach us how to do Krishna Bhakti. Kemudian sadhu akan mengajarkan kita bagaimana kita melakukan Krishna Bhakti. And by Krishna Bhakti, if you free from all offense, you're doing Krishna Bhakti for the pleasure of Krishna, pure Krishna Bhakti, you get Krishna Prema. Dan ketika Anda bisa mendapatkan Krishna Bhakti, yang melakukan Krishna Bhakti yang dimana dikatakan sebagai Krishna Bhakti yang bersifat murni seperti itu, maka baru Anda bisa mendapatkan Krishna Prema. And why we need Krishna Prema? Dan kenapa kita membutuhkan Krishna Prema? Who can say? Yes, about it. Supaya bisa pulang ke dunia rohani. To go back to our Again you going back. Always you want to go back. Ya, masih Anda mengingatkan pulang saja. You already came. Ya, Anda sudah datang ke situ. Krishna Prema means already you went, you came back. You're home. Ya, ketika Anda mencari Krishna Prema itu artinya Anda sudah otomatis akan mencapai. You can be, Ya, you can take birth in any planetary system. Mungkin saja No bisa problem. Anda lahir di sistem planet manapun yang ada seperti itu. But Jadi you're itu doing, tidak ada masalah di sana. you have Krishna Prema, no problem. You will never disturbed. Dan ketika Anda mempunyai Krishna Prema ini, Anda tidak akan terganggu. Our go by Krishna Prema, you can get Krishna, Ya, dengan Krishna conquer Prema, Krishna. ya Anda mendapatkan Krishna seperti itu. And Krishna is serving to his devotee. Dan And they bound up by this very loving relationship, very sweet. Dan Krishna itu dikatakan diikat oleh para penyembahnya, dan ini adalah hubungan bagaimana yang sangat manis antara hubungan dari Tuhan dan para Now penyembah. we have loving relationship with our body and mind. Yes. Ya, tentu saja kita sekarang punya hubungan antara badan dan pikiran kita, Yes. Or someone who related to his body. ataupun seseorang yang berhubungan dengan badan kita. Like in material world, you know Abhijit and Prabhu, how they doing.
Ya seperti halnya di dunia material, apakah Anda mengerti bagaimana proses terjadinya hal ini? Oh, I love you. I love you too. Ya, sering kita mengatakan, oh saya cinta kamu, saya juga cinta kamu. And then crying so much. Dan kemudian menangis banyak. I lost you. Oh, Setelah kehilangan diri Anda. like Gurudev gave example. One officer, he lost his wife. Wife died from cancer. Then he was crying. Even he wanted to jump in the fire, follow his wife. Dan itu jelaskan ya, setelah Guru Swami menyampaikan cerita bagaimana ada seorang pejabat di mana pejabat itu akhirnya kehilangan dari istrinya atau meninggal seperti itu. Dan karena itu ya pejabat ini kemudian ya menjadi ya sedih seperti itu dan kemudian ingin juga ya melompat ya dari tempat yang tinggi, dengan kata lain ingin bunuh diri, ingin bersama istrinya. But after 6 months again he married. Tapi ya pada awalnya seperti itu, tapi 6 bulan kemudian ya dia menikah lagi. He was crying that I will die, I will jump in the fire, and all his colleagues were holding him. Dan pada saat itu ya ketika kehilangan istrinya, pada saat itu dia mengatakan, oh aku telah kehilangan segalanya, aku ingin melompat saja, ingin mati bersamamu ya, sehingga teman-temannya megang ya semuanya, ya jangan seperti itu. But after 6 months, oh my new wife. Ya tetapi sayangnya setelah 6 bulan dia lupa lagi ya, You know, dan mencari istri baru. you know what is Stri Puja? Stri Puja. Yeah. Apa Anda tahu apa proses yang dikenal dengan Stri Puja? In some places, wife is going ahead, and husband taking child and following. Ya, Stri Puja itu adalah ketika sang istri yang memimpin jalan, kemudian sang suami membawa anaknya, menggendong anak, mengikutinya dari belakang. My wife is prominent, even more than Guru. Ya, dengan kata lain istri saya lebih ya kuat bahkan daripada guru saya. Because she is giving pleasure to me. Ya, karena dia telah memberikan kebahagiaan bagi saya. So I understand Abhay Charan Prabhu. Maya is very strong. Ya, Yeah. Anda mengerti bahwa baik cara ya, Maya itu begitu kuat. What is the chief symptom of the sadhu? Chief Karena itu symptom. kita harus mengetahui apa ciri utama ya dari seorang sadhu. Janardhan Prabhu, it's very important. Ya penting bro. Ya Dana, apa ciri utamanya? Krishnaika Sharanam. Krishna Eka Sharanam. I surrender to Krishna, not to anyone else. Ya, Krishnaika Saranam. Artinya sadhu itu punya kualitas bahwa dia hanya menyerahkan diri kepada Krishna, tidak kepada yang lain. Not to Ganesh, not to Durga, not to Shiva, not to Brahma. Ya tidak kepada para dewa maupun para dewi seperti itu. Ya Ganesh dan lain. And who is completely surrendered to the Lord's feet of Krishna, he is sadhu. Every moment he depends only on Krishna. Dan karena itu ya itu jelaskan ke bagaimana yang sepenuhnya hanya bergantung pada Krishna, itulah sadhu. Ya. Abhay Charan Prabhu, you go with me to Mayapur. Ya, Prabu Abai bisa ikut dengan saya ke Mayapur. You want? Anda ingin? Ya. But sadhu never answer like that. He Tapi say, saya- will Krishna doesn't want, I will not go. Ya, tapi sadhu tidak akan menjawab seperti Prabu Abai. Ya, saya ingin tidak Ya. seperti itu. Ya, jika ya apa Krishna menginginkan saya akan. He never planning like that. He is saying, if Krishna wants, I will go. I depend on Krishna, not on you, not on me. I depend on Krishna. Yeah. Dan itu jelaskan ya beliau hanya bergantung kepada Krishna dan dia mengatakan saya hanya bergantung kepada Krishna, tidak kepada diri saya ataupun diri Anda. And sadhu is not making any decision. That is one thing. He always depends on Krishna. That is the symptom of sadhu. Dan ya sadhu tidak akan dia mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri.
dan semuanya diserahkan kepada Krishna. Many Dan times, itu adalah ciri utama dari seorang sadhu. many times Srila Guru Govinda Swami was saying like that. Gopal is not happy, it cannot be done. Gopal happy, therefore we should do this, like that. Ya, karena itu Guru Govinda Swami pada saat itu sering mengutip di mana ya beliau akan menyampaikan ya Gopal tidak bahagia dengan cara ini, yang lebih bagus jangan dilakukan. Kemudian kalau Gopal bahagia ya karena itu kita harus melakukan cara ini karena Gopal sangat bahagia. They completely depend on Krishna, therefore they Sajjitendriya. Sajjitendriya means Sajjita Indriya, their senses under their control completely. Ya, karena itu ya ketika seorang mampu mengendalikan ya indriya-indriyanya, yang dikendalikan Sajjitendriya. Srila Guru Govinda Swami came 1995 to Singapore, and Yeah. they asked him, "Are you Hare Krishna?" Dan kemudian ya suatu ketika tahun 1995 Maharaj Guru Govinda ya tiba di Singapura, dan kemudian imigrasinya bertanya, apakah Anda orang Hare Krishna? His disciple servant said, "We don't know." Dan kemudian ya pelayannya mengatakan, saya tidak tahu. But this officer came to Srila Guru Govinda Swami and asked. He said, "Yes, we Hare Krishna." "Oh, you are not allowed, come here." Dan kemudian pada saat itu ya mengetahui ya asisten mengatakan itu, dia langsung ya imigrasi itu bertanya langsung kepada Guru Govinda Swami. He did not tell Kamu why. adalah ya orang Hare Krishna ya, gitu kan. Dan kemudian beliau, ya kami adalah orang Hare Krishna. Satyavrata, always saying the truth. Dan kemudian setelah itu beliau imigrasinya mengatakan Anda tidak boleh masuk ke sini. Sebab Dan Maharaj, karena itu beliau menyampaikan ya harus beliau karena beliau dikenal sadhu yang mengatakan satya, dengan kata-kata kebenaran, kejujuran. Subhag Maharaj was asked in Singapore, "Are you Hare Krishna?" He said, "Our mantra is Hare Krishna." "Oh, you cannot enter." He said, Yeah. "Our mantra is Hare Krishna." He said, Dan kemudian yang "You cannot enter in Singapore." dan kemudian itu dijelaskan pada suatu ketika Maharaj Subhag yang pernah juga ya seperti itu dikatakan, apakah kamu Hare Krishna? Dan Maharaj menjawab, mantra saya Hare Krishna. Kemudian Anda tidak bisa masuk. And sadhu is Akinchana also. Kemudian sadhu juga dikenal dengan You know who is Akinchana? Siapa yang dikenal dimaksud dengan Akinchana? Janardhan Prabhu, you know? Anda tahu siapa itu Akinchana? Akinchana means who is not having any pride. Ya, Akinchana itu artinya dia tidak punya lagi, jadi katakan kebanggaan palsu. Yes. So this big topic, tomorrow we continue. Karena itu ini adalah topik yang sangat luas, karena itu kita akan lanjutkan besok. Sadhu's qualities. Ya, bagaimana kualitas-kualitas dari para sadhu. And qualitas daripada sadhu. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Brahmaraj ki jai, Nanda Guru Vaishnava ki jai, Jai Gaur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan. Ada Ya, pertanyaan? Kan tadi kamu menjelaskan sadhu itu sepenuhnya tergantung pada Krishna. Bagaimana sadhu itu tahu ketika dia ingin melakukan sesuatu, Krishna mengizinkannya atau Krishna tidak mengizinkan? Bagaimana beliau tahu? sadhu only for Krishna pleasure, doing for Krishna pleasure. How sadhu can understand that is what should be done is right according to Krishna, to please Krishna. And how they can understand, recognize? Because he is having loving relationship with Krishna, he is seeing Krishna, therefore he can understand when Krishna is happy, when Krishna is not happy. Ya, karena dia mempunyai hubungan yang mendalam dengan Tuhan si Krishna, maka dan juga pada saat yang sama sadhu itu artinya dia bisa melihat Krishna dalam bentuknya langsung seperti itu. Jadi ketika itu
para sadhu itu dapat mengerti apa ketika sesuatu itu memuaskan ya, membuat beliau bahagia atau tidak, itu beliau melihatnya langsung. We are not sadhu, we just looking at sadhu. If sadhu is happy, that means our seva is okay. Ya itu jelaskan kita belum ya menjadi sadhu, tetapi kita hanya baru bisa melihat para sadhu. Ya ketika sadhu itu menjadi puas seperti itu, ya paling tidak hidup kita tidak ada masalah nantinya. But sadhu is looking at deities and Krishna is happy now or not. Ya, karena itu para sadhu ya ketika melihat arca di temple seperti itu, beliau melihatnya apakah Anda Krishna sedang bahagia saat ini atau tidak. Beliau bisa melakukan. In Russia, one Maharaj was coming, and when he came to temple, look at deities and said, "Oh, you're neglecting seva." He said, "You should do this, this, this." Ya, dan suatu ketika ada seorang Maharaj yang ke India, dijelaskan di Rusia, ketika hanya melihat arcanya, kemudian beliau mengatakan, kalian ini telah melalaikan ya sewa Anda. Ya karena itu kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Jadi sadhu itu mengerti ya bahwa Krishna tidak puas seperti itu maksudnya. When Maharaj left, all devotees started praying to deities. Please don't speak to him that we are neglecting seva. Please don't speak to him. Ya dan ketika sadhu itu ya pergi seperti itu, ya mereka berdoa, Krishna mohon jangan Anda sampaikan ya, kami telah melalaikan sewa Anda, tolong jangan sampaikan. Next time this Maharaj came and looking at deities, you cannot understand. They are not telling anything. Why? Ya dan kemudian ya suatu ketika lagi balik ya beliau datang, kemudian melihatnya, saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi seperti itu. Ya apakah beliau juga tidak mau mengucapkan apa-apa sekarang? Not complaining. I don't understand. Nah, tumben Krishna nggak pernah komplain sekarang lagi gitu. He can see. Ya. Dengan kata lain, sadhu itu bisa ya melihat apa yang memuaskan Krishna atau tidak. Okay, thank you very much. Hare Krishna, one check out the